Firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, yang artinya wallahu ta'ala alamu bidzalik, dan sungguh aku yang agung, kata Allah, aku yang agung telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab daripada umat yang terdahulu, seperti mereka yang mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil. Wa iyyaku, dan aku yang agung berwasiat kepada kamu semua, alif taqwa, begini wasiatnya, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Itu wasiat Allah kepada kita, pada orang-orang yang terdahulu dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia dan terakhir nanti menjelang terjadinya kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat bahwa kita harus takwa? Karena tidak ada lagi perkara yang lain selain daripada takwa yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya adalah di perkara yang lain selain daripada takwa yang bisa menyampaikan kita ke arah jalan yang bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan berwasiat dengan perkara itu. Tetapi karena tidak ada, cuma itu saja satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, bertakwa. Takwa itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, imtithalu awamirillahi wajibina binawahihi, artinya tunduk dan taat, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk dan taat dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk senantiasa menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ekses positif daripada takwa itu sangat-sangat banyak. Al-Imam Syekhul Islam Abu Amin Muhammad bin Isa Al-Ghazali tidak kurang daripada 20 menyebutkan keuntungan yang ada di balik takwa. Salah satunya diterima amal. Karena begini saudara, dalam perkara ibadah yang kita butuhkan itu tiga yang kita butuhkan. Yang pertama, taufik. Apa itu taufik? Khalqul ta'at bil aqli, menciptakan kemampuan taat dan beramal pada diri seorang hamba. Tentu saja sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh taufik. Untuk apa? Untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah, untuk bisa berkhidmat kehadirat Allah. Kita butuh taufik. Ini perkara ibadah. Yang kedua, menyempurnakan amal yang bisa masih banyak kekurangan. Toh yang paling tahu mengenai amal kita selain daripada Allah tentu kita sendiri. Betapa rusaknya amal kita, betapa berantakannya amal kita, kita yang tahu. Kita berusaha menyempurnakan yang tidak baik itu diganti dengan yang baik, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik. Dua,
Yang ketiga, kita butuh kepada penerimaan. Karena sekuat apapun taufik, sebaik apapun amal seseorang, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa artinya? Kita butuh penerimaan dari Allah. Oleh sebab itu maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib bin Karramallahu pernah ditanya mengenai amal yang paling afdal. Amal apakah yang paling afdal? Jawabannya amal yang diterima sama Allah, itu yang paling afdal. Balik lagi, kita butuh memberikan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya supaya amal kita diterima oleh Allah? Dijawab oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Balik lagi kepada takwa. Jangan diterima takwa. Banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stauda'tuka ma'alamtani Wardudu ilayya hajati ilaihi la tansani ya Rabbal alamin. Itu makanya dia dari di belakang bisa mau ya pengajian di gunung minggu besok. Sabar begitu hancang. Terus paralah kurang badan. Insyaallah ya minggu besok ya. Besok Jumat, Sabtu, Minggu bisa touring pakai motor. Takut